Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Lubang hitam ini bukan jenis yang menelan segalanya, sebaliknya itu adalah fenomena yang akan terjadi ketika udara hancur. Biasanya, kekuatan dan kecepatan serangan dapat merobek udara ketika mencapai tingkat tertentu dan fenomena ini akan muncul. Tetapi, ruang yang telah dihancurkan akan dengan cepat menutup kembali. Namun ini berbeda. Ruang yang rusak terjadi sekarang adalah terus-menerus. Sepertinya luka itu tidak akan menutup sama sekali. Tang Wutong adalah murni seorang mas roh dan dia sama sekali tidak mengerti tentang instru jiwa. Tetapi meski begitu, dia bisa merasakan betapa mengerikan nyala jiwa ini. Wo Yu Hao tidak menembak dengan santai kali ini, sebaliknya dia mengaktifkan deteksi spiritualnya ketika dia mengangkat meriam jiwa itu di bahunya dan membidiknya. Dia berbagi deteksi spiritual dengan Tang Wutong dan dia secara alami bisa melihat siapa yang dia tuju. Itu adalah salah satu dari instru jiwa Legiun Naga Kekaisaran yang berada di lingkaran dalam dan beristirahat. Ledakan yang menusuk telinga bisa terdengar saat sinar hijau gelap meledak. Wo Yu Hao melepaskan tangan Tang Wutong di saat yang tepat sebelum dia menembak, dan tubuhnya melesat ke depan seperti sambaran petir. Wo Yu Hao menyeberang beberapa ribu meter dalam beberapa detik saat dia terbang maju dengan kecepatan penuh dan ia mendekati penghalang jiwa pertahanan musuhnya. Wo Yu Hao berjarak kurang dari 3 km dari pelindung ketika sinar hijau gelap ditembakkan. Semuanya telah dihitung melalui deteksi spiritual. Cahaya hijau gelap menyala sekali sebelum menghilang dan itu menghantam penghalang pertahanan terkait. Penghalang bergetar ketika jejak hijau tiba-tiba muncul di permukaan. Penghalang tampaknya tidak berbeda secara keseluruhan, tetapi sebuah lubang kecil muncul di tempat di mana penghalang itu dipukul. Instru jiwa Legiun Naga Kekaisaran dan tiran mata jahat menyaksikan pemandangan mengerikan di saat berikutnya. Bahkan jika mereka bisa hidup melalui cobaan ini, mereka tidak akan pernah melupakan apa yang mereka lihat. Sinar hijau gelap jatuh secara akurat pada seorang instru jiwa dari Legiun Naga Kekaisaran. Penghalang pelindung otomatis instru jiwa ini segera diaktifkan, tetapi dilenyapkan pada saat berikutnya dan kemudian seluruh tubuhnya dimusnahkan. Tubuh instru jiwa bergetar lemah ketika sinar hijau gelap menghantamnya dan tubuhnya menguap menjadi bintik-bintik hijau yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang ke udara. Titik-titik hijau itu melayang di udara dan tampaknya mengandung kekuatan aneh. Titik-titik hijau itu melayang di udara dan tampaknya mengandung kekuatan aneh. Titik-titik itu tidak bisa terbang karena penghalang pertahanan Legiun. Tangisan kaget bisa didengar karena hampir setiap instru jiwa mengaktifkan penghalang jiwa pelindung mereka pada saat yang bersamaan. Sinar hijau itu terlalu menakutkan. Meskipun mereka adalah instru jiwa, mereka belum pernah melihat sesuatu yang mengerikan seperti itu. Bagaimana orang bisa tahu bahwa cahaya itu mengancam kehidupan mereka? Wo Yu Hao berbalik dan pergi setelah serangannya yang sukses dan melarikan diri ke kejauhan. Xiao Xuan Chen dan Su Tian Yuan memandang dengan mata melebar dan rahang kendur, dan jantung mereka berdetak kencang dan keluar dari dada mereka. Instru jiwa yang normal tidak bisa mengenali apa itu, tetapi bagaimana mungkin keduanya tidak tahu alat jiwa itu menembus penghalang pertahanan terkait dan langsung memusnahkan salah satu instru jiwa dari Legiun Naga Kekaisaran. Bukankah itu adalah alat jiwa serangan target tunggal kelas 9 yang tangguh? Meriam super pembusukan. Saat itu Wo Yu Hao telah meyakinkan Xuan Ziwen dengan meriam pembusukan kelas 8. Namun kini yang ia gunakan adalah meriam pembusukan kelas 9. Meriam pembusukan sangat menakutkan, tidak peduli apa kelas mereka. Siapapun yang terkena hampir tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Karakteristik paling menonjol dari meriam pembusukan adalah kemampuannya untuk menguraikan semua energi. Setiap penghalang pelindung seperti kertas untuk meriam seperti itu dan
Jika target ingin menghentikan serangan meriam pembusukan, kemampuan pertahanan target harus 3 kali lebih kuat daripada kekuatan serangan meriam pembusukan. Bahkan seorang instruktur jiwa kelas 9 yang melepaskan penghalang jiwanya dengan kekuatan penuhnya belum tentu dapat memblokir serangan meriam pembusukan kelas 9. Sebuah penghalang pertahanan terkait harus dinaikkan ke tingkat yang sangat tinggi untuk mendapatkan peluang melawan meriam pembusukan kelas 9. Kedua instruktur jiwa ini dapat memblokir serangan ini jika mereka berada dalam kondisi puncaknya, tetapi mereka kini terlalu jauh dari kondisi puncak. Mereka telah kehilangan lebih dari 200 orang, sementara hanya setengah dari jumlah mereka yang mempertahankan penghalang pertahanan. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk menghentikan meriam pembusukan ini. Kehidupan tunggal diambil begitu saja, tetapi itu bukan fakta yang paling menakutkan. Karena fakta yang paling menakutkan adalah bahwa instruktur jiwa dari kedua legiun mulai merasakan ketakutan yang kuat yang membuat hati mereka terguncang. Jangan panik semuanya, terus mempertahankan penghalang pertahanan terkait. Itu adalah meriam pembusukan kelas 9 dan itu tidak dapat ditembakkan terus menerus. Bahkan instruktur jiwa kelas 9 hanya bisa melepaskan sekali sehari. Xiao Xuanchen tidak ragu saat dia berteriak pada instruktur jiwa. Meskipun meriam pembusukan tidak dapat digunakan terus-menerus, Xiao Xuanchen menyemburkan omong kosong ketika dia mengklaim bahwa meriam hanya bisa ditembakkan sekali sehari. Tetapi dia tidak punya pilihan selain membuat klaim itu, karena pasukannya akan hancur berantakan jika ia tidak membuat omong kosong ini. Su Tianyuan melirik Xiao Xuanchen. Dia tidak menghentikannya, tetapi ekspresinya berubah semakin gelap. Musuh mereka bukan hanya seorang dolo transenden, ada seorang instruktur jiwa kelas 9 dan itu adalah sesuatu yang tidak mereka harapkan bahkan dalam mimpi terliar mereka. Meriam yang meledak yang ditembakkan dari jarak jauh sebelum ini dapat dianggap sebagai alat jiwa normal yang dapat digunakan oleh setiap master roh. Tetapi mereka belum pernah mendengar tentang kekaisaran dari Bunga Dolo yang memiliki meriam pembusukan, bahkan kelas 9. Harga meriam pembusukan kelas 9 terlalu tinggi, bahkan mereka tidak dilengkapi dengan meriam ini. Selain itu, musuh yang mereka hadapi itu tidak dapat dideteksi oleh alat jiwa pengintai yang mereka bawa. Ketika meriam pembusukan kelas 9 ditembakkan, dua instruktur jiwa kelas 9 segera mengaktifkan kemampuan pengintaian terkuat yang mereka miliki. Lagi pula, meriam pembusukan kelas 9 hanya bisa ditembakkan dalam jarak 3000 meter, namun mereka masih tidak dapat menentukan di mana orang itu berada. Ini berarti bahwa mereka hanya bisa bereaksi secara pasif terhadap serangan orang itu. Dengan ini bagaimana mereka tidak mengembangkan rasa takut terhadap musuh? Su Tianyuan mulai panik. Dia tahu dengan ini mereka membutuhkan 8 jam sebelum mencapai wilayah Kekaisaran Ryu, yang juga merupakan tanah dari Kekaisaran Tianhun sebelumnya. Pada saat yang sama mereka harus melakukan yang terbaik untuk menghindari pertemuan dengan pasukan dari Kekaisaran Doling. Jika musuh yang tidak dikenal ini mengikuti mereka selama 8 jam penuh, itu akan menjadi bencana besar bagi kedua legiun. Bahkan situasi saat ini, dari dua legiun instruktur jiwa tidak akan memungkinkan mereka untuk mempertahankan pertahanan mereka dan terbang pada saat yang bersamaan selama 8 jam. Mereka harus turun untuk beristirahat dan mengatur kembali kekuatan mereka. Apa yang harus dilakukan? Su Tianyuan menggertakkan giginya saat dia berkomunikasi dengan Xiao Xuanchen. Kita harus membiarkan semua orang beristirahat. Saat ini, semangat tim tidak berjalan dengan baik. Jika dia meluncurkan meriam pembusukan lain dan berhasil menghabisi orang lain, kita akan dalam kesulitan. Xiao Xuanchen menatapnya dan bertanya, "Saudara Su, menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Su Tianyuan menjawab, "Kita harus segera turun. Legiun Naga Kekaisaran akan bergiliran dengan legiunmu untuk mempertahankan pertahanan kita. Pada saat yang sama, kita perlu memastikan kelompok berkerumun bersama. Ini akan membuat penghalang pertahanan terkait lebih tebal dan akan membantu mengurangi efektivitas meriam pembusukan. Meskipun kita mungkin tidak bisa menempel terlalu dekat satu sama lain di udara karena kemungkinan tabrakan, kita dapat melakukannya di tanah. Mari kita lakukan diskusi ini. Setelah kita membiarkan orang-orang kita memulihkan energi, kita perlu
memikirkan cara untuk menangani ini. Kurasa kita tidak punya pilihan selain mengikuti apa yang kamu katakan. Xiao Xuan Chen juga kehabisan ide. Keduanya segera memberikan perintah kepada anggota Legiun Tiran Mata Jadan, Legiun Naga Kekaisaran untuk turun. Mereka memilih untuk beristirahat dan mengatur kembali kekuatan mereka di dalam hutan. Mereka menggunakan alat jiwa untuk membersihkan beberapa pohon dan membuat sebidang tanah kosong untuk mendirikan kemah. Legiun Naga Kekaisaran di luar dan sedangkan Tiran Mata Jahat di bagian dalam. Kedua legiun akan bergiliran untuk mempertahankan pertahanan mereka. Pada saat yang sama, karena formasi mereka yang relatif lebih kompak, kekuatan penghalang pertahanan terkait juga mulai ditingkatkan. Xiao Xuan Chen, Su Tianyuan, dan beberapa wakil komandan berkumpul. Mereka bisa melihat ekspresi ketakutan di wajah masing-masing. Mereka semua adalah anggota tangan yang melindungi bangsa. Bahkan di dalam Kekaisaran Ryu, mereka semua sangat dihormati. Bahkan Su Tianran akan berbicara kepada mereka dengan sopan ketika memberikan perintah. Ini terutama berlaku untuk Su Tianyuan, mengingat bagaimana dia adalah bagian dari keluarga kekaisaran. Namun mereka adalah masalah serius kali ini. Musuh mereka yang bersembunyi dalam gelap terlalu sulit untuk ditangani. Masalah terbesar adalah menemukan musuh. Apa gunanya senjata mereka jika mereka bahkan tidak bisa menentukan target? Mereka hanya bisa secara pasif menunggu musuh menyerang mereka. Tidak, kita tidak bisa menunggu seperti ini. Jika kita terus menunggu dia untuk menyerang, kita akhirnya akan dihancurkan olehnya. Faktanya, begitu kita kehilangan sejumlah besar esro jiwa, yang lain mungkin akan memulai pemberontakan. Xiao Xuan Chen memukul tangannya ke tanah, mengirim awan debu ke udara. Su Tianyuan mengangguk dan berkata, kita harus menemukan cara untuk memikat kedua orang ini sebelum kita menghabisi mereka. Kita masih memiliki jalan panjang sebelum mencapai tujuan. Bahkan jika kita memasuki apa yang dahulunya adalah wilayah Kekaisaran Tianhun, kita masih harus terbang menuju kota Shrek dan bergabung dengan sisa pasukan. Itu akan memakan waktu terlalu banyak. Jika ini terus berlanjut, kebanyakan dari kita mungkin akan binasa di sepanjang jalan. Para wakil komandan mengangguk ketika mereka menunggu perintah dari atasan mereka. Saudara Xia, kau yang cerdik di antara kita, usulkan sesuatu yang bisa kita kerjakan. Bahkan jika itu sedikit beresiko, itu masih lebih baik daripada tidak memiliki apapun untuk dikerjakan, kata Su Tianyuan. Xiao Xuan Chen mengangguk berkata, aku pikir strategi utama kita berkisar pada kebutuhan kita untuk memancingnya sebelum meluncurkan serangan habis-habisan terhadapnya. Dari apa yang aku amati, keduanya sangat kuat. Mereka mungkin paling tidak adalah duo transcendent. Salah satunya bisa menjadi instruksi jiwa kelas 9 atau Master Roh yang memiliki meriam pembusukan kelas 9. Untuk menemukan mereka, pertama-tama kita harus menghancurkan sarana mereka untuk mengubah diri mereka tidak terlihat. Kita harus menemukan cara agar mereka muncul. Sebelumnya, kita sudah mencoba menggunakan berbagai alat jiwa pengintai tetapi tidak berhasil. Jangkauan alat pengintai jiwa spiritual terlalu kecil. Mereka tidak dapat digunakan untuk menemukannya. Jadi, kita tidak punya pilihan selain kembali ke dasar. Pertama, kita harus memancing mereka untuk menyerang. Setelah itu, kita akan menggunakan metode pengeboman karpet untuk mengidentifikasi posisi mereka yang sebenarnya. Berdasarkan pengamatan kita sebelumnya, mereka perlu sedikit waktu sebelum menghilang. Selama kita siap untuk memusatkan kekuatan menyerang kita pada mereka, tidak mungkin mereka bisa melarikan diri tanpa terluka parah. Begitu mereka terluka, mereka mungkin akan berhenti mengejar kita dan kita kemudian akan mencapai tujuan kita. Mata Su Tianyuan berbinar saat dia mengangguk setuju. Kedengarannya bagus. Mari ikuti apa yang baru saja kamu usulkan. Kita pertama-tama akan memungkinkan semua orang untuk beristirahat. Setelah itu, kita akan membutuhkan orang-orang kita untuk bersiap-siap melakukan pengeboman menyeluruh. Sementara aku akan membawa 4 wakil komandan kita untuk meluncurkan serangan terkait. Aku percaya daya tembak kita harus memadai jika kita memfokuskan semuanya pada salah satunya. Saudaraku, Xia, aku membutuhkanmu untuk memerintah orang-orang kita yang lain, termasuk Legiun Naga Kekaisaranku. Selama mereka berani mendekati kita, aku yakin mereka tidak akan bisa mundur tanpa terluka. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.